pendidik. Ini dapat disimpul bahwa tenaga pendidik merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pendidik harus betul membawa siswanya kepada tujuan yang ingin dicapai, dan pendidik harus mampu mempengaruhi siswa. Pendidik harus berpandangan luas dan kriteria seorang pendidik yang memiliki kewibawaan. Pengertian manajemen. Secara etimologis kata manajemen Prancis berarti tindakan membimbing atau memimpin, sedangkan dalam bahasa lain manajemen berasal dari kata manager, terdiri dari dua kata yaitu manus dan agere. Manus berarti tangan dan agere berarti melakukan atau melaksanakan. Manajemen merupakan kegiatan mengatur berbagai sumber daya bagi manusia maupun material dalam rangka melakukan berbagai kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal. Manajemen juga dapat dilaksanakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi. Manajer dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik untuk mengetahui istilah manajemen. Pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pengalaman manajer. Tenaga pendidik. Pendidik atau guru adalah orang yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan cara mentransfer ilmu dan pengetahuannya terhadap peserta didik di sekolah agar anak didik tersebut menjadi pribadi yang baik dan memiliki sifat karakter dan perilaku yang baik. Pendidik. Menurut Ramayulis dalam Helmawati bahwa di Indonesia pendidik disebut guru, yaitu orang yang digugu dan ditiru. Handari Nawawi mengatakan guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas dalam membentuk dan membimbing anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing, baik kedewasaan jasmani dan rohani. Tugas dan peran tenaga pendidik. Tugas pendidik adalah pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang guru yang mempunyai tugas untuk mendorong, membimbing, dan memberi fasilitas belajar bagi siswa. Untuk mencapai tujuan, guru mempunyai tanggung jawab untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. Tugas pendidik sangat penting dan bertanggung jawab atas tugas dalam mendidik, melatih, mengajar. Guru sangat berperan penting dalam mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Pengertian manajemen. Secara etimologis kata manajemen Prancis berarti tindakan membimbing atau memimpin, sedangkan dalam bahasa lain manajemen berasal dari kata manager, terdiri dari dua kata yaitu manus dan agere. Manus berarti tangan dan agere berarti melakukan atau melaksanakan. Manajemen merupakan kegiatan mengatur berbagai sumber daya bagi manusia maupun material dalam rangka melakukan berbagai kegiatan suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal. Manajemen juga dapat dilaksanakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi. Manajer dan para profesional dituntut oleh suatu kode etik untuk mengetahui istilah manajemen. Pendekatan yang digunakan adalah berdasarkan pengalaman manajer. Fungsi tenaga pendidik. Terdapat beberapa fungsi utama dari tenaga pendidik meliputi 1. Perencanaan. Fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya meliputi 2 kegiatan utama yaitu A. Perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. B. Analisis jabatan
dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Kedua fungsi tersebut sangat esensial dalam melaksanakan kegiatan SDM secara efektif. Tujuan manajemen tenaga pendidik. Tujuan manajemen tenaga pendidik yaitu pencapaian kinerja pendidik, mencapaikan kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur-unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidik. Kegiatan manajemen ini terkait dengan kompetensi yang pada gilirannya dapat diukur mutu dan kadar profesionalitasnya. Standar mutu pendidikan. Standar mutu pendidikan dapat dirujukan dari Standar Pendidik Nasional yang telah menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia yang berbunyi PP nomor 57 tahun 2021 pasal 34 ayat 1. Ayat 1 pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantuan atau pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengadilan mutu pendidik. 2. Badan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada Menteri. 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan sebagaimana maksud pada ayat 1 dapat melibatkan pakar. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh Menteri.